Cerita Dewi Kilisuci bisa Anda jumpai dan Anda dapati bukti bahwasanya Dewi Kilisuci pernah bertapa di sebuah goa yang bernama Selomangleng. Goa Selomangleng merupakan objek wisata di Kota Madia, khususnya Kediri, yang berada di utara kota dan dilengkapi akses jalan raya yang mulus. Dinamakan Selomangleng dikarenakan lokasinya yang berada di lereng bukit. Selo yang berarti batu, Mangleng yang berarti miring. Goa ini terbentuk dari batu andesit hitam yang berukuran cukup besar sehingga tampak cukup menyolok dari kejauhan. Di dalam gua banyak sekali kita jumpai relief yang menghiasi dinding gua. Diperlukan penerangan tambahan untuk bisa melihatnya dengan jelas. Pengunjung bisa menggunakan sinar lampu dari telepon genggam yang bisa difungsikan sebagai lampu penerang. Dari cerita yang beredar, Goa Selomangleng pernah digunakan oleh Dewi Kilisuci sebagai tempat pertapaan. Dewi Kilisuci adalah putri mahkota Raja Erlangga yang menolak menerima tahta kerajaan yang diwariskan kepadanya dan lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan tapa berata di Goa Selomangleng. Terlepas dari gelap dan pengapnya suasana dalam goa, wisata Goa Selomangleng patut dikunjungi saat Anda berada di Kediri. Tak jauh dari lokasi goa ini juga terdapat Museum Airlangga yang merupakan museum purbakala yang bisa dikunjungi dan banyak sekali menyimpan benda-benda arkeologi berupa patung atau arca. Selain mengunjungi gua, Anda juga bisa mendatangi Gunung Mas Kumambang yang hijau dan asri, serta terdapat banyak ayam hutan yang berada di samping Museum Airlangga. Bagi orang Kediri, Jawa Timur, Gunung Kelut memiliki legenda yang panjang. Gunung ini bukan berasal dari gundukan tanah secara alami. Kelut terbentuk akibat pengkhianatan cinta seorang putri molek bernama Dewi Kilisuci terhadap dua orang pelamarnya, yaitu Mahesa Suro dan Lembu Suro. Putri Jenggolo Manik ini memang terkenal akan kecantikannya. Suatu hari ia dilamar dua orang raja sakti yang rupanya bukan dari golongan manusia. Lembu Suro berkepala lembu, sementara Mahesa Suro berkepala kerbau. Dewi Kilisuci sebenarnya enggan menikah dengan alasan mandul. Namun mungkin dia khawatir alasan ini tidak bisa diterima dua pelamarnya. Dia lantas mencari cara untuk menolak lamaran tersebut. Dia membuat sayembara yang sangat sulit. Sang putri Jenggolo meminta mereka membuat dua sumur di atas Gunung Kelut. Satu sumur harus berbau amis dan satu sumur berbau wangi. Semua harus rampung dalam waktu satu malam. Batas waktunya hingga ayam jantan berkokok. Karena memang mereka sakti, syarat itu disanggupinya. Dua sumur itu akhirnya jadi. Meski sumur sudah di depan mata, Dewi Kilisuci tetap tidak mau diperistri. Dia kembali mengajukan satu permintaan. Kedua raja tersebut harus bisa membuktikan sumur itu berbau wangi dan amis dengan cara memasukinya. Namanya juga cinta. Masuklah kedua raja ke dalam sumur yang sangat dalam itu. Setelah sampai di dasar sumur, Dewi Kilisuci memerintahkan prajuritnya untuk menimbun sumur Mahesa Suro dan Lembu Suro hingga tertimbun tanah. Sebelum meregang nyawa, Lembu Suro sempat bersumpah dengan mengatakan, "Oyoh wong Kediri besok bakal petuk piwales kusing makaping kaping yoiku. Kediri bakal dadi kali, Blitar bakal dadi latar, Tulung Agung bakal dadi gedung." Yang artinya orang Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar
Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulung Agung menjadi danau. Karena legenda ini, masyarakat lereng Gunung Kelut senantiasa melakukan larung sesaji sebagai tolak bala. Ini juga pernah dilakukan oleh Dewi Kilisuci. Usai mendengar sumpah Lembu Suro, dia memilih menjadi pertapa untuk mencegah musibah yang diakibatkan serapah itu. Konon, perempuan yang juga dikenal sebagai Sang Gramawijaya menghabiskan hari-harinya di Gua Selomangleng. Kini, Anda bisa mengunjungi gua tersebut untuk berwisata. Sang Gramawijaya Tunggadewi atau Dewi Kilisuci. Sang Gramawijaya Tunggadewi adalah putri Airlangga yang menjadi pewaris tahta Kahuripan. Namun, dia memilih mengundurkan diri sebagai pertapa yang bergelar Dewi Kilisuci pada masa pemerintahan Airlangga. Sejak kerajaan masih berpusat di Buatan Mas sampai pindah ke Kahuripan, tokoh Sang Gramawijaya ini menjabat sebagai Rakyan Mahamantri alias Putri Mahkota. Gelar lengkapnya adalah Rakyan Mahamantri Ihinu Sang Gramawijaya Dharma Prasada Utunggadewi. Nama ini terdapat dalam Prasasti Cane di tahun 1021 sampai Prasasti Turun Hyang 1 di tahun 1035. Pada Prasasti Pucangan 1041, nama pejabat Rakyan Mahamantri sudah berganti Sri Samarawijaya. Saat itu pusat kerajaan sudah pindah ke Daha. Berdasarkan cerita rakyat, Sang Gramawijaya mengundurkan diri menjadi pertapa di Gunung Pucangan bergelar Dewi Kilisuci. Tokoh Dewi Kilisuci ini di dalam cerita Panji dikisahkan sebagai sosok agung yang sangat dihormati. Ia sering membantu kesulitan pasangan Panji Inu Kertapati dan Galuh Candrakirana, keponakannya. Dewi Kilisuci juga dihubungkan dengan dongeng terciptanya Gunung Kelut. Dikisahkan, semasa muda ia dilamar oleh seorang manusia berkepala kerbau bernama Mahesa Sura. Dewi Kilisuci bersedia menerima lamaran tersebut asalkan Mahesa Sura mampu membuatkan sebuah sumur raksasa. Dewi Kilisuci juga terdapat dalam babat Tanah Jawi sebagai putri sulung Resi Gentayu, Raja Koripan. Kerajaan Koripan kemudian dibelah dua menjadi Jenggolo dan Kadiri, yang masing-masing dipimpin oleh adik Kilisuci, yaitu Lembu Amiluhur dan Lembu Petang. Kisah ini mirip dengan fakta sejarah, yaitu setelah Airlangga turun tahta di tahun 1042, wilayah kerajaan dibagi dua menjadi Kadiri yang dipimpin oleh Sri Samarawijaya serta Jenggolo yang dipimpin oleh Mahapati Garasakan. Salam Rahayu dari kami, Sejarah Nusantara Official.